tentang perempuan yang pernah dinikahi Nabi, tapi dia begitu dinikahi dia menolak. Hasilul kisah, ada kisahnya, karena abah ayahnya Sayyidatuna Asma, ya Sayyidina Nu'man datang ke Madinah. Anak abah gadima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam musliman. Ayahnya datang ke kota Madinah ya untuk masuk Islam. Ya sudah beragama Islam. Faqala, apa kata ayahnya? Sayyidina Nu'man, ya Rasulullah, ala uzawijuka ajmala ayyamin fil arab. Wahai Rasulullah, aku nikahkan engkau, kata Sayyidina Nu'man. Karena dulu begitu. Ya, anaknya di rumah, tahu-tahu dikawinin. Ya, anak perempuannya di rumah atau dinikahin. Wahai Rasulullah, ya aku nikahkan engkau ya dengan seorang wanita yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, fa hadratul mukarramin wal muhtaramin, segenap para asatidzah, para imam rawatib, para pengurus NDKM Masjid Jamiul Mubarak, hadirin jamaah salat maghrib Majelis Ta'lim Masjid Jamiul Mubarak rahimakumullah. Baik, kita buka halaman hadis arba'in. Hadis arba'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasad lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisurakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nubah wa ya ahlan nur. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqal afafa wal ghina. Halaman 23. Halaman 23 hadis yang ke-27. Al-hadis sabi wal isra. Kalau sudah ketemu tabarruk ambil berkah, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Al-hadits sabi'u wal isrun anin Nawas. Wawunya tasdid. Itu tidak ada tasdidnya, yang benar wawunya tasdid. Anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq. Allah. Segitu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala al-hadis as-sabi' wal isrun, hadis yang ke-29. Anin Nawas, dari Sayyidina Nawas. Di situ tertulis wawunya tidak ada tasdid. Di sarah, di kitab sarahnya itu diperjelas tulisannya, bacaannya. Bi fathin nun wa tasdidil wawi. Dengan fathah nun berarti na. Kalau nggak ada barisnya boleh dibaca nuwas, boleh dibaca niwas. Tapi dituntun kita supaya bacanya nggak salah,
Bifathin nun, dengan fathah nun. Wa tasdidil wawi, dan tasdid wawu jadi nawas. Ya, bukan nawas tapi nawas pakai wawu. Ya, pakai wawu nawas. Wa akhir sinil muhmalah, sinnya yang tidak bertitik. Nawas. Anin Nawas, dari Sayyidina Nawas Ibni Sim'an. Di situ tertulis Sam'an, bikasri sin, dengan kasroh sinnya Sim'an. Kalaupun sebagian baca Sam'an, ya di dalam matan disebut Sam'an. Anin Nawas, ya Ibni Sam'an. Ya dikasrohkan sin ashar min fatihah, itu lebih masyhur dengan sin ketimbang fathah. Ya, bapaknya itu lebih terkenal orang panggil Sim'an, bukan Sam'an. Ya, lebih masyhur dibaca kasroh sinnya ketimbang dibaca fathah. Boleh saja dibaca fathah, tapi yang lebih masyhur dibaca kasroh. Anin Nawas bin Sim'an. Radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma. Ya, dibaca di situ anhu, tapi di sarahnya ditulis anhuma. Ya, kenapa anhuma? Li'anna Sam'an lahu suhbah. Karena ayahnya Sayyidina Sam'an atau Sayyidina Sim'an itu juga sahabat. Anaknya sahabat, bapaknya sahabat. Makanya radhiyallahu taala anhuma. Kalau dua-duanya sahabat. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Sayyidina Abdullahnya sahabat, Sayyidina Umarnya sahabat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, karena anaknya sahabat, bapaknya juga sahabat. Ini juga sama. Ya, Sayyidina Nawas dan ayahnya Sayyidina Sim'an atau Sayyidina Sam'an, kedua-duanya sahabat. Jadi radhiyallahu taala anhuma. Ya, radhiyallahu taala anhuma. Walama wafada alaihi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi dulu mengutus ya ayahnya ya Sayyidina Sim'an, da'alahu bil barokah. Nabi doain ya supaya dia berlimpah keberkahan. Wa masaha nasiyatahu. Nabi usap itu ubun-ubunnya. Ubun-ubunnya dipegang. Waktu doain Nabi pegang ubun-ubunnya. Ya, makanya banyak ketika kita datang ke orang-orang soleh, kita minta anak kita doain, dipegang kepalanya, dipegang ubun-ubunnya. Ya, Nabi ketika mendoakan Sayyidina Sim'an itu dipegang kepalanya dan didoakan. Wa kana ibnuhu An-Nawas ya hada min ashabi suffah. Sementara anaknya Sayyidina Nawas itu sahabat-sahabat ahlu suffah. Jadi orang-orang yang datang dari daerah lain, dari negara lain, dari kota lain untuk menetap di Madinah, itu mereka pada tinggal di tenda. Ya, mereka tinggal di tenda. Jadi di depan Masjid Nabawi, depan ruang Nabi itu mereka bikin tenda. Yang tinggal di tenda namanya ahlu suffah. Mereka yang tinggal di tenda. Ya, itu cukup banyak sahabat-sahabat yang kagak punya rumah, nggak punya pekerjaan, datang dari daerah lain, datang dari negara lain, tapi mereka selalu ingin dekat sama Nabi. Bisa salawat berjamaah sama Nabi, bisa mendengarkan sabda-sabda Nabi, bisa melihat akhlaknya Nabi, ya perilakunya Nabi, sifatnya Nabi. Nah, mereka sehingga bikin tenda dekat rumah Nabi, depan rumah Nabi. Nah, yang disebut dengan ahlu suffah. Jadi anaknya Sayyidina Nawas itu tinggalnya di tenda. Ya, di base camp. Nah, itu beliau. Wasakana Syam. Kalau ayahnya itu tinggalnya di Syam. Apa itu? Suriah. Ya, di Syam. Wakana yaqul. Dan dia berkata, agomtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati sanatan. Ya ma yamnauni minal hijrah. Ya Rasul sallallahu aku yang menetap bersama Nabi di kota Madinah, tinggal di tenda. Itu kurang lebih selama setahun, di tenda setahun. Ya, kita paling di tenda camping 2 hari, 3 hari. Nah, mereka itu ahlu suffah tinggalnya di tenda. Kata beliau, saya menetap bersama Nabi di Madinah itu selama setahun. Mayam naun yang hijrah. Nabi larang saya untuk pindah. Ya, artinya ail audi. Ya, ail audi ilal watan,
untuk kembali ke kampung saya, ke kota saya, ke negara saya. Nah, itu Nabi larang. Ya, kenapa begitu? Ya, suruh tinggal di situ. Illal as'ilatal lati kanat turaddu yang alal Mustafa sallallahu alaihi wasallam min ba'di ashabi. Ya, kecuali saya ingin mendapat pertanyaan, ya, mengajukan pertanyaan yang itu pertanyaan ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh sebagian sahabat. Ya, pertanyaan saya ditolak oleh sebagian sahabat sehingga saya pengen ajukan pertanyaan sama Nabi, tapi sama sahabat-sahabat nggak dikasih, nggak boleh. Nah, sehingga paigomatu ya tilka sanah ya kanat li adi an yatafaqaha fid din ya bisimai tilkal asilati wa ajwabatiha wa ajwibatiha. Jadi meninggal menetapnya di kota Mekah, tinggal di tenda, tinggal di barak, tinggal di base camp, yaitu selama setahun, ya dalam rangka apa? Li ajli ayatafaqaha fid din, dalam rangka untuk memperdalam ilmu agama. Karena kalau di situ Nabi setiap habis sholat itu memberikan pelajaran kepada sahabat-sahabat. Ya, nah, jadi tujuannya itu untuk memperdalam ilmu agama. Ya, untuk memperdalam ilmu agama. Ayatafaqaha fid din, untuk memperdalam ilmu agama, mengaji ilmu agama. Ya, yang seperti kita lakukan begini. Nabi itu setiap habis sholat adakan pengajian begini sama sahabat-sahabat. Ya, makanya ada sahabat-sahabat yang pintar, yang alim, ada juga yang enggak, ada yang setengah. Kenapa? Karena ketika ketemu Nabi, habis itu dia berpisah. Ya, habis itu dia pindah lagi atau tetap di daerahnya. Nah, kalau yang tinggal di situ itulah yang pada pintar-pintar. Karena setiap saat Nabi memberikan nasihat, ya, menyampaikan sabda-sabda Nabi, menyampaikan firman-firman Allah. Selain itu juga bisimai tilkal asilah wa ajwibatiha, juga ingin mendengar ya pertanyaan serta jawaban. Ya, mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat dan juga jawabannya. Sahabat nanya ini, Nabi jawab. Sahabat nanya itu, Nabi jawab. Nah, itu tujuannya. Karena beliau tinggal di daerah di situ di Madinah di tenda. Baru ya walahu samata asara hadisan, beliau pernah meriwayatkan sebanyak 17 hadis. Ya, ada 17 hadis saja yang beliau riwayatkan. Agar tazawwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhtaha ya min ummi. Nabi pernah menikahi saudara perempuannya, yaitu Ibnu Nawas, Sayyidina Nawas. Sayyidina Nawas, nah itu ya pernah Nabi nikahi saudara perempuannya. Ya wahiyya Asma bintu Nu'man, yaitu Asma bintu Nu'man. Ya, Allah ditawadat min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang begitu dinikahi itu perempuan nolak sama Nabi. Nah, itu saudaranya Nawas. Ya, saudara perempuannya Nawas, saudara sepupunya Nawas. Nah, itu ya tentang perempuan yang pernah dinikahi Nabi, tapi dia begitu dinikahi dia menolak. Hasilul kisah, ada kisahnya. Karena abaha, ayahnya Sayyidatuna Asma, ya Sayyidina Nu'man, datang ke Madinah. Anak abaha gadima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam musliman. Ayahnya datang ke kota Madinah ya untuk masuk Islam. Ya, sudah beragama Islam. Faqala, apa kata ayahnya? Sayyidina Nu'man, ya Rasulullah, ala uzawijuka ajmala ayyamin fil arab. Wahai Rasulullah, aku nikahkan engkau atas Sayyidina Nu'man. Karena dulu begitu. Ya, anaknya di rumah tahu-tahu dikawinin. Ya, anak perempuannya di rumah atau dinikahi. Wahai Rasulullah, ya aku nikahkan engkau ya dengan seorang wanita yang cantik. Ya, ayam itu ayam. Ya, wa ankihul ayyama minkum, ada Al-Qur'an begitu. Wa ankihul ayyama minkum. Wa ankihul ayyama minkum, enggak pakai tasdid. Wa ankihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Dalam Al-Qur'an begitu. Ya, jadi menikahi orang-orang yang ayam itu orang yang sendiri, baik duda, janda, bujang, itu disebutnya ayam.
Tapi rata-rata ini cenderung kepada duda atau janda. Ya, aku nikahkan kau ada perempuan cantik, ya, yaitu seorang janda yang tercantik di negeri Arab. Ya, paling cantik di Arab. Maksudnya anaknya. Ya, anak Sayyidina Nu'man bernama Asma. Ya, wanita cantik tapi janda. Kata beliau, aku nikahkan kau dengan seorang gadis yang tercantik di kota Arab. Nah, kanat tahta ibni ammin laha. Tufianha. Itu dia pernah dinikahi oleh anaknya paman saya yang suaminya meninggal. Ya, suaminya meninggal. Wa qad ragibtu fika. Ya, wa khatabtu ilaik. Nah, aku ya begitu senang kepada engkau. Ya, aku begitu senang kepada engkau dan aku khidbahkan, aku pinangkan, aku lamarkan itu Asma ya kepada engkau. Fazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi nikahi. Ya, Nabi terima. Wa arsala ma'abiha. Ya, wa arsala ma'abiha. Malik ya Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi liyuhdiroha lahu. Kemudian itu ayahnya utus suruh banterin tuh anak perempuannya bawa ke Madinah karena dia sudah kunikahkan dengan Rasulullah. Nah, dibawa ke situ bersama Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Untuk apa? Liyuhdiroha lahu, untuk dibawa menghadap kepada Nabi. Itu perempuan dan dinikahin ya sama Nabi. Falamma qadimatil Madinah. Tatkala dia sampai masuk ke kota Madinah. Dakhala 'alaiha nisa'un farahabna biha. Begitu dia kabarnya datang masuk ke kota Madinah, disambut tuh oleh perempuan-perempuan, ya oleh istri-istri Nabi yang lain, farahabna. Ya disambut mereka itu marhaban bika, marhaban. Kalau orang sana itu kalau ada tamu marhaban. Ya disambut, sambutan senang. Ya. Nah, itu marhabna, mereka sambut, mereka tarhib. Itu Sayyidatuna dinikahin Sayyidina Asma, disambut begitu masuk kota Madinah, disambut tuh oleh wanita-wanita Madinah. Ya, wa kharajna min indiha. Akhirnya dia keluar dari sambutan wanita-wanita Madinah, keluar. Ya, pada karena jamalah kami sebut-sebut itu cantik banget itu perempuan. Orang perempuan aja bilang dia cantik. Ya, cantik wanita perempuan. Ya, wasa dzalika bil Madinah. Ya, kemudian tersebar itu di kota Madinah bahwa wanita yang baru dinikahi Nabi itu oleh ayahnya Sayyidina Nu'man ya sangat cantik. Nah, kesebar itu di Madinah. Wakilalah fi ba'dhin nisa. Ya, dan dikatakan kepadanya dari di antara perempuan-perempuan yang ada di situ. Apa dibilang sama Sayyidina itu Sayyidina Asma. Nah, kata mereka in kunti turidina antahdai inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasta'idi minhu. Ya, kalau engkau ingin mendapat posisi yang tinggi, ya mempunyai kedudukan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka engkau harus berlindung kepadanya. Ya, berlindung darinya. Kata perempuan-perempuan yang ada di kota Madinah. Fa innahu yarghabu fik, karena sungguhnya beliau Rasulullah itu suka itu. Falamma dakhalat alaih aghlaqa. Ya, tatkala dia masuk ya kepada Nabi, itu perempuan masuk, dimasukkan ke rumah Nabi, aghlaqal bab. Ya, wa arkhasatan. Pintu begitu dia masuk karena udah dinikahin, udah jadi istrinya, dikunci tuh pintu. Ya, itu hordeng diturunin, wa arkhasatan. Hordengnya diturunin. Ya, hordengnya ditutup. Ya, wa madda yadahu ilaiha. Nabi ulurin tangannya tuh sama istrinya, jadi Asma. Ya, Nabi ulurin tangannya, maksudnya coba tolong berikan tanganmu. Ya, engkau sudah dinikahkan oleh ayahmu kepadaku, kata Nabi. Apa kata itu perempuan? Faqalat a'udzu billahi minka. Jadi dia nggak mau, ternyata ini perempuan. Ya, nggak mau dinikahin sama Nabi. Apa kata dia? Faqalat a'udzu billahi minka. Aku berlindung kepada Allah daripada engkau. Udah, Nabi tarik lagi tangannya.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utti bi ma'ad ya alladzi billadzi ista'adu bihi wa yultaja'u ilaih. Ya kata Nabi, engkau telah berlindung ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketika kau minta perlindungan akan dilindungi. Ya, kau minta perlindungan akan dilindungi olehnya. Udah, kharaja tsumma kharaja, akhir Nabi keluar. Ya, Nabi keluar dari kamar, arsalaha ila ahliha, itu perempuan suruh bawa pulang lagi. Bawa pulang. Dia enggak mau sama saya. Ya, suruh bawa pulang lagi. Ya, bawa pulang lagi. Nah, sudah suruh bawa pulang lagi. Walama wasalat ilaihi, dibawa pulang lagi ke kampung ke keluarganya. Ya, tasayahu, keluarganya itu teriak menyesal, kenapa kau tolak Nabi? Ya, ribuan wanita minta dinikahin sama Nabi, Nabi enggak nikahin. Tapi kamu, orang tua sudah nikahin, kamu malah menolak. Ah, kira-kira begitu. Ya, tasayahu, mereka itu semuanya berteriak. Ya, berteriak tanda penyesalan. Ya, seselin. Ya, seselin. Nah, sudah waqalu, dan mereka katakan innaki li ghairi mubarakatil madahak. Ya, famadahak, engkau adalah seorang wanita yang tidak akan mendapatkan keberkahan. Ya, dari apa yang terjadi sama dirimu. Kau tolak Nabi. Nah, keluarganya itu ya bahasanya mencak-mencak. Ya, kata mereka innaki li ghairi mubarakah. Ya, engkau itu akan berada tidak dalam keberkahan. Ya, faham ada hak ayma asobaki, apa-apa yang menimpa dirimu. Ya, sudah dinikahkan sama ayahmu kepada Nabi, orang perempuan lain minta nikahin, tapi Nabi tidak nikahin. Tapi ayahmu nikahin kau kepada Nabi, kau malah menolak. Ya, faqalat, itu perempuan berkata, apa kata dia? Khuditu, aku ditipu, kata dia. Ya, aku ditipu. Aku ditipu. Mungkin dibilanginnya dia ke Madinah itu bukan karena dikawinkan, karena nikahkan. Mungkin mau diajak kemana, Dia merasa tertipu sama ayahnya. Akhirnya Pak Gomat bi ahliha, ya muhtajabatan. Ya, dia tinggal bersama saudaranya itu dalam keadaan tersembunyi aja, nggak berani keluar dia. Karena sudah tersebar pembicaraan, obrolan, omongan kalau dia udah dinikahin sama Nabi. Jadi dia nggak keluar. Selama pulang dia nggak keluar. Ya, nggak keluar rumah. Di dalam aja udah. Ya, karena dia keluar dia malu. Ya, keluar dia malu. Karena tersebar itu omongan, pembicaraan kalau dia sudah dinikahi oleh ayahnya kepada Rasulullah SAW, tapi dia ada lagi di rumah, maka dia sembunyi, enggak keluar-keluar. Hatta mata fi khilafati Utsman radhiyallahu taala anhu, itu sampai dia baru meninggal setelah Sayyidina Utsman menjadi khalifah. Lama sekali. Ya, setelah Nabi jadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman. Ini ya Sayyidatuna Asma ya baru meninggal di saat khalifahan Sayyidina Utsman bin Affan. Dan sejak itu enggak pernah keluar, bertahun-tahun enggak keluar rumah. Ya, karena dia malu. Nah, dikatakan ya wakila inna hadzahabat agluha, sampai dikatakan dia meninggal itu dalam keadaan tidak sehat. Ya, inna hamatat kamada, dia dinyatakan itu meninggal dalam keadaan yang kurang baik. Ya, kurang baik, meninggal dalam keadaan yang menyedihkan. Karena dia pernah ya menolak Nabi mentah-mentah bahasanya. Akhirnya ya dia menyesal dan dia menjadi orang yang merasa hina sekali. Dia malu sekali untuk keluar rumah. Sejak itu dia nggak keluar rumah bertahun-tahun sampai wafat, sampai meninggal. Kemudian ini hadis yang beliau ingat sampaikan. Ya, ta'riful bir wa fadli husnul khuluq. Ya, definisi ketaatan ya dan keutamaan orang yang berbudi pekerti luhur. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Al-birru husnul khuluq. Ya, al-birru dibariskan kasroh. Ya, karena ada al-birru bisa dibaca bar, bisa dibaca bur. Nah, kalau al-bir ismun jami'un ya li anwa'il khair wa kullu fi'lin mardiyyin. Kalau dibaca kasroh, bi kasril ba, banyak kasroh itu adalah semua isim jamak.
Ya, albir isim jama' yang menandakan bi anwa'il khair. Segala macam bentuk kebaikan itu namanya albir. Albirru, ya kebaikan-kebaikan. Ya itu albir. Wa kulli fi'lin mardiyin, dan setiap perbuatan yang mendatangkan keridhaan itu namanya albir. Ya kalau albar itu daratan, albarru daratan. Fil bahri wal barri ada dalam ratib gitu. Ya al-bahri lautan, al-bar daratan. Kalau bar daratan. Kalau bur itu lain lagi. Kalau bur itu berarti makanan. Ya berarti makanan. Nah makanya dipertegas di dalam kitab syarah di kasril ba. Jangan sampai salah kasroh ba-nya. Al-birru husnul khuluq. Ya perbuatan baik itu, ya segala perbuatan yang mendatangkan keridhaan Allah itu adalah husnul khuluq, salah satu daripada bentuk berbudi pekerti luhur. Ya tahluku bila halakil hasanati syarifah, yaitu berakhlak dengan akhlak yang baik lagi mulia. Ya wa ta'addubu, ya wa ta'addubu bi adabillahi taala allati syara'a ahli ibadihi, dan beradab dengan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana Allah syariatkan kepada hamba-hambanya. Ya dengan apa itu? Husnul khuluq mimtisali amrihi wa tajannubi nahyi, dengan berupaya menjalankan perintah Allah dan berusaha meninggalkan larangan Allah. Itu namanya budi pekerti luhur. Jadi kalau ada orang yang berusaha menjalankan perintah-perintah Allah, ya berarti itu orang masuk ke kategori orang yang budi pekertinya baik. Ya, nah, kalau orang ya berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah, maka itu orang masuk dalam kelompok husnul khuluq. Orang yang berbudi pekerti luhur. Nah, orang yang berbudi pekerti luhur, dia itu akan mendapatkan nilai ibadah kalaupun dia gak ibadah. Malam dia tidur, habis sholat isya dia tidur, bangun subuh. Tapi dia itu termasuk orang yang berbudi pekerti luhur. Maka dia dapat catatan nilai seperti orang yang sholat qiyamul lail sepanjang malam. Itu pahalanya. Ya pahalanya seperti dia itu malam padahal dia nggak tahajud, dia nggak witir, dia nggak taubat, dia nggak hajat, dia nggak tasbih, nggak sholat malam. Ya habis mengisya tidur. Nah bangun-bangun subuh. Tapi kalau dia masuk ada di deretan orang yang berbudi pekerti luhur, maka dia dicatat seperti orang yang malamnya tahajud. Ya malam begitu udah. Tuh. Ya keutamaan orang berbudi luhur. Siang agak puasa, pagi makan nasi uduk. Siang makan nasi, sayur asem, ikan asin dan lain sebagainya. Sore makan lagi, nggak puasa. Tapi kalau dia ada di kelompok orang yang husnul khuluq, ya berbaik budi pekertinya, akhlaknya bagus, maka dia dapat nilai puasa setiap hari. Ya keutamaan orang yang berbudi pekerti luhur. Maka itu ada hadis kata Nabi itu anil hasan. Ya wa anil hasan, an jadil hasan. Ya an abil hasan, an jadil hasan, inna ahsanal hasan al khuluqul hasan. Ya dari Sayyidina Hasan, ya dari Sayyidina Hasan meriwayatkan, Sayyidina Hasan Basri meriwayatkan dari Sayyidina Hasan ibn Sayyidina Ali, ya dari Sayyidina Ali, ya mendengar riwayat dari Nabi, apa kata Nabi? Inna ahsanal hasan al khuluqul hasan. Segala bentuk kebaikan yang paling baik. Segala bentuk kebaikan yang paling baik, kata Nabi itu adalah orang yang berbudi pekerti baik. Maka dikatakan albirru, ya husnul khuluq. Ya, melakukan kebaikan-kebaikan itu adalah salah satu bentuk berbudi pekerti baik. Apa yang selain itu definisinya baik, berbudi pekerti baik? Wa ma'asana makila albirru sayyun hayyin. Ya ketaatan itu, kebaikan itu adalah sesuatu yang mudah. Ya apa itu? Fi'lun jamil wa kalamun layyin. Mudah saja. Ya kebaikan itu adalah perbuatannya baik. Berupaya menjalankan perintah Allah, berusaha meninggalkan larangan Allah. Ya wa kalamun layyin, wa kalamun layyin, ucapannya lemah lembut. Ya kalau dia berucap, ya ucapannya baik. Ya kalau dia berucap, ucapannya baik. Muqala ba'duhum, sebagian mereka katakan inna dina kulluhu min husnil khuluq. Sesungguhnya agama itu, Islam itu, semuanya itu adalah amalannya, ibadahnya,
masuk ke dalam kelompok budi pekerti luhur. Ya, masuk ke dalam budi pekerti luhur. Husnul huluk yasulu sakhimatul gurub. Ya, berbudi pekerti baik itu lama-lama akan mencabut, menghilangkan dendam yang ada dalam hati. Orang dendam kalau dilawan dengan budi pekerti baik, dendam hilang. Ini terjadi, dihikayatkan bahwa Sayyidina Asim ibn Mustalik, beliau berkata, aku pernah datang ke kota Madinah, aku bertemu dengan Sayyidina Hasan, ya Sayyidina Hasan bin Ali, ya Sayyidina Hasan bin Ali, maka tiga lagi ya. Membuat aku heran, saya nggak baca hadisnya. Ya membuat heran aku, ya karena aku pernah caci ayahnya, aku pernah caci dia, tapi dia nggak menunjukkan kalau dia itu marah. Aku caci maki, ya karena aku punya dendam sama ayahnya, aku punya dendam sama Sayyidina, kalau kata Sayyidina Asim bin Mustalik, dendam sama Sayyidina Ali, benci sama Sayyidina Ali, kesel sama Sayyidina Ali, anaknya ke bawah-bawah. Begitu saya ketemu dengan Sayyidina Hasan, anaknya Sayyidina Ali, aku katakan, engkau anaknya Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Hasan, dia. Oh, kata beliau, ya aku pernah caci ayahmu. Ya, aku caci ayahmu. Nah, aku telah caci ayahmu, aku maki ayahmu. Tapi lihat, apa sikap yang ditunjukkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali, cucunya Nabi? Sayyidina Hasan dikatakan dia pernah caci ayahnya, caci maki ayahnya, menengok pada Sayyidina Asim dengan pandangan yang biasa saja. Kata dia pandang saya dengan pandangan penuh kasih, penuh sayang. Ya nggak ada tampang marah tuh. Ya nggak ada tampang marah. Nah, malah beliau katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa arid 'anil musyrikin. Malah dibaca ayat itu. Ya, malah dibaca ayat itu. Terus ya, apa kata beliau? Suma qala khafid 'alaik. Ya, kata beliau, semoga Allah mudahkan urusan kau. Ya, dia katakan, saya pernah caci maki ayahmu. Saya pernah caci maki ayahmu karena saya menaruh benci sama ayahmu. Nah, apa kata beliau? Semoga Allah mudahkan kau. Urusanmu Allah mudahkan. Astagfirullah li walak. Saya mohon ampun kepada Allah untuk diri saya dan diri engkau. Ya, tapi kalau engkau ada butuh pertolongan, saya akan tolong. Engkau butuh bantuan, saya akan bantu. Engkau butuh arahan, saya arahkan. Kata beliau. Akhirnya Sayyidina Asim menyesal. Kata dia, saya menyesal apa yang saya lakukan dengan Sayyidina Hasan. Saya ya tunjukkan kalau saya menaruh dendam sama ayahnya, saya benci sama ayahnya. Nggak ada kelihatan wajahnya itu merah, marah, kesel, nggak ada. Ya malah kata beliau, kata Sayyidina Hasan, la tasriba alaik yaghfirullahu lak wa huwa arhamur rahimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya di antara kita itu nggak ada marah, nggak ada murka, nggak ada dendam. Semoga Allah ampuni engkau. Ya, semoga Allah ampuni engkau karena Allah Maha banyak ngasih dan penyayang. Malah dia tanya aku, kata Sayyidina Asim, engkau orang Sam? Ya, kataku iya. Ya, saya orang Sam. Malah didoain lagi, hayakallahu wa bayyaka. Ya, hayakallahu wa bayyaka wa afak. Semoga Allah panjangkan usiamu, Allah angkat derajatmu, Allah selamatkan kau dunia akhirat. Ya, apakah engkau ada hajat yang mau disampaikan sama saya? Kata beliau. Kalau memang ada, ucapkan. Insya Allah kami akan bantu. Nah, itu akhlaknya Sayyidina Hasan. Ya, anak Sayyidina Ali, cucunya Nabi. Apa kata Sayyidina Asim? Akhirnya saya merasa malu, maka dunia yang luas ini menjadi sempit buat saya. Karena saya telah melakukan sesuatu yang tidak memancing kemarahan Sayyidina Hasan. Karena budi pekertinya sangat luhur. Kemudian saya bersembunyi. Ya semata salaltu ya min huliwazan. Saya bersembunyi. Ya saya ngumpet, saya tutupin wajah saya. Ya saya tutupin wajah saya. Saya menghadap kepada beliau, enggak ada di muka bumi ini orang yang lebih saya cinta kecuali engkau dan ayahmu. Ya, itu ditunjukkan oleh Sayyidina Asim ya, kepada Sayyidina Hasan bahwa beliau tidak terpancing, dicaci, dimaki, ayahnya dikatain, enggak terpancing rasa marahnya. Nah, itulah ya orang-orang yang berbudi pekerti luhur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perbaiki akhlak kita, perbaiki moral kita, perbaiki akhlak keluarga kita, anak cucu kita, sehingga kita betul-betul bisa meneladani apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nanti wal ismu mahaka, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbana tarafna